Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Restu dan saya akan membawakan materi pertama yang berjudul pengertian hukum tata negara. Sebagaimana pendefinisian tentang hukum dalam studi ilmu hukum secara umum, bahwa telah terjadi deviasi oleh para ahli dalam mendefinisikan tentang hukum. Begitu juga dalam studi hukum tata negara, para ahli mengalami deviasi. Adapun berbagai definisi hukum tata negara menurut para ahli akan diuraikan berikut ini. Menurut Van Vollenhoven 215, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut, serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut. Tata negara membicarakan masyarakat hukum atasan dan bawahan, dan hubungan menurut hierarki serta hak dan kewajiban masing-masing. Kesemuanya ini menunjukkan negara dalam keadaan statis. Menurut Paul Scholten, hukum tata negara itu tidak lain adalah Bettrechts Real de Status Organisation, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara. Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dan organisasi mononegara seperti gereja dan lain-lain. Dari definisi itu semuanya dapatlah diketahui bahwa hampir semua definisi membicarakan tentang organisasi negara dan alat-alat perlengkapan negara, susunan, wewenang, dan hubungannya satu dengan yang lainnya. Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang hukum tata negara dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya pertama, hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Yang kedua, definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli hingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ negara itu dengan warga negara lainnya. Yang ketiga, hukum tata negara tidak hanya merupakan rechts atau hukum dan apalagi hanya sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga adalah herf atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai Versumpers, hukum konstitusi, dan sekaligus Versumhel, teori konstitusi. Dan keempat, hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam, state in rest, dan hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak, state in beweging. Oleh karena itu, menurut Jim Lee, hukum tata negara itu haruslah diartikan sebagai hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang, pertama, nilai-nilai luhur yang mengatur dalam cita-cita kolektif rakyat satu negara. Kedua, format kelembagaan organisasi negara. Ketiga, mekanisme hubungan antar lembaga masyarakat. Keempat, mekanisme hubungan antar lembaga negara dan warga negara. Dengan demikian, ilmu hukum tata negara menurut Jim Lee 231 dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang secara langsung harus diartikan sebagai hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenan dengan konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. Kemudian, institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya, mekanisme hubungan
antituisi itu, serta prinsip-prinsip hubungan antara intuisi kekuasaan negara dengan warga negara. Kemudian keempat, unsur dalam definisi hukum tata negara tersebut di atas pada pokoknya adalah hakikat konstitusi itu sendiri sebagai objek utama kajian hukum tata negara. Demikian. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Ramadhani. Saya pemateri kedua akan menjelaskan materi poin kedua yang berjudul Asas-asas Hukum Tata Negara. Asas-asas umum yang sering kita jumpai dalam hukum tata negara Indonesia antara lain: 1. Asas kedaulatan yang bersifat republik. Hal ini juga tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat, yaitu demokrasi. Ini juga tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, asas negara hukum. Negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata, yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, asas otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang kelima, asas check and balance, yaitu keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, baik secara internal maupun eksternal. Yang keenam, asas perlindungan hak asasi manusia, di mana negara hukum meletakkan posisi HAM sebagai harkat dan martabat manusia yang tidak dapat diambil maupun dirampas dan dilindungi dalam persepsi hukum negara, pemerintah maupun sesama manusia. Yang ketujuh, asas keikutsertaan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedelapan, asas negara kepulauan yang berciri Nusantara. Asas ini juga dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Madani. Saya akan menjelaskan sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara adalah suatu sumber hukum yang mengatur organisasi dalam negara. Adapun beberapa sumber hukum tata negara, yang pertama yakni sumber hukum material, yang kedua sumber hukum formil, dan ketiga sumber hukum konvensional, yang keempat sumber hukum traktat. Sumber hukum material, formil, traktat, dan juga konvensional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan Daerah, Peraturan Presiden. Itulah tadi beberapa sumber hukum tata negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathul Ghifari. Saya akan membacakan materi saya, yaitu konstitusi dan konstitualisme. Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno politeia dan perkataan bahasa Latin constitutio, yang juga berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan politeia dan constitutio, itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatukan suatu negara. Berdasarkan kilas sejarah, konstitusi telah ada sejak zaman Yunani kuno. Hal ini berdasarkan teori negara hukum yang dikembangkan saat itu oleh Plato dan Aristoteles, guru dan murid yang dijuluki sebagai the philosopher. Plato misalnya, dalam Republik berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berhentikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filsuf atau the philosopher king. The philosopher king dituntut mengajarkan dan mengedepankan kebijakan yang akan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Juga dalam bukunya The Law, Plato mengemukakan pandangannya tentang supremasi hukum. Menurutnya, hukum adalah logismos atau reason stock, yang artinya pikiran yang masuk akal yang dirumuskan dalam putusan negara. Selain itu, menurut Kaceware, bahwa dalam wacana politik, kata konstitusi biasanya digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur untuk mengarahkan pemerintahan. Adapun penganut paham modern yang tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar adalah C.F. Strong dan James Bryce. Pendapat James Bryce sebagaimana dikutip dari C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution menyatakan, konstitusi adalah yang artinya
suatu kerangka masyarakat politik negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak yang telah ditetapkan. Kemudian C.F. Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sendiri sebagai berikut, yang artinya konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah. Menurut Jimmy A. Siddiq, dapat dikatakan bahwa konstitusi dapat pula difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial, dan atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayaan politik, sosial, dan atau ekonomi menuju masa depan. Selain itu, dalam konstitusi modern menurut KCWR dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari 4 tujuan berikut. Pertama, konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan. Kedua, rakyat mesti diberi kesempatan mengungkapkan pandangan mereka sebelum dilakukan perubahan. Ketiga, dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak. Keempat, hak individu atau masyarakat, misalnya hak minoritas dalam bahasa, agama, dan kebudayaan mesti dilindungi. Terlepas dari gagasan mengenai konsepsi tentang konstitusi oleh beberapa ahli di atas, menurut penulis sangat erat kaitannya dengan gagasan konstitusionalisme sebagai genre pembatasan kekuasaan dalam konstitusi dan secara substansial. Lahirnya konsepsi tentang konstitusi adalah berawal dari gagasan konstitusionalisme yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ron Akbar dan saya akan membacakan materi lembaga negara dan sistem pemerintahan dalam bab tata negara bagian E. Pertama, lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu terbentuk karena kedaulatan rakyat, yang dimana legitimasinya itu terbentuk karena rakyat dan pemimpinnya itu dipilih oleh rakyat. Demikian pula, jika kita ingin membicarakan tentang lembaga negara, maka kita harus mengetahui apa itu lembaga negara. Pengertian lembaga negara. Lembaga negara atau organ, jika kita ingin mempelajarinya, kita bisa melihat dalam buku dari Hans Kelsen, dalam buku The General of Law and State, yang dimana itu mengatakan siapa saja yang menjalankan fungsi hukum, dalam tata hukum bisa disebut organ. Nah, di sini organ di sini tidak tentu berbentuk organik, ada juga yang tidak bentuk organik. Nah, jika membicarakan tentang organisasi negara, ada dua unsur yang dapat kita temukan, yaitu organ dan fungsi. Organnya itu sebagai wadah dan fungsinya itu sebagai isi. Organ itu sebagai tempatnya dan fungsinya itu sebagai penggeraknya. Nah, kita lanjut ke bagian B, yaitu lembaga-lembaga yang ada menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini lembaga-lembaga yang ada itu, yang pertama yaitu kekuasaan tertinggi, yaitu MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Ada presiden, ada menteri, ada DPR, ada DPD, ada menteri pertahanan, ada menteri luar negeri, ada KPU, ada TNI, ada kepolisian. Nah, di situ semua telah memiliki fungsi masing-masing. Nah, saya lanjut di bagian C, yaitu fungsi dan pembedaan fungsi dan hierarki dari lembaga-lembaga masing tersebut. Mengatakan dari fungsi dan hierarkinya, lembaga negara itu terbagi atas 3 organ, yaitu organ pertama yaitu organ lapis pertama yang disebut lembaga tertinggi negara. Yang kedua disebut organ kedua disebut lembaga negara saja, dan ketiga itu lembaga daerah. Nah, yang pertama itu lembaga tertinggi negara, yaitu presiden, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya. Nah, sedangkan organ lapis kedua yaitu ada menteri, ada TNI, ada kepolisian, dan bank sentral. Nah, bank sentral termasuk lapis pertama. Nah, yang ketiga itu lembaga daerah, yaitu bupati, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, wali kota, pemerintah daerah, dan lainnya. Nah, saya lanjut ke bagian D, yaitu prinsip-prinsip hubungan
hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga itu ada 3, yaitu pertama supremasi konstitusi, yang kedua itu pemisahan kekuasaan, dan ketiga itu sistem presidensial. Nah, sistem presidensial ini akan saya jelaskan di bagian kedua, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan terbagi atas 2 bagian, yaitu ada sistem parlementer dan sistem presidensial. Keduanya itu banyak mengatakan saling terhubung, nyatanya tidak, karena kedua sistem itu memiliki perbedaan yang sedikit signifikan walaupun fungsinya sama. Nah, yang pertama itu sistem parlementer. Parlementer itu dibagi atas 2 kepala negara, kepala pemerintahan. Yang pertama itu presiden sebagai kepala negara saja, dan kedua itu perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini majelisnya itu sekedar sebagai parlemen, dan juga Dewan Perwakilan Rakyatnya itu dan majelisnya itu bisa dibubarkan atas saran dari perdana menteri untuk presiden. Sedangkan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia kita saat ini itu memiliki hanya satu badan eksekutif, yaitu presiden. Negara ini dipimpin oleh 1 orang saja, yaitu presiden. Sedangkan yang lainnya hanyalah kabinet kerja. Nah, di sini majelis hanyalah sekedar majelis, dan DPRD itu sebagai pembuat undang-undang, tapi harus disetujui oleh presiden sendiri. Nah, di sini DPRD dan majelis pemusyawaratan rakyat tidak bisa diberhentikan atau dibubarkan oleh presiden, karena di sini majelis pemusyawaratan rakyat sendiri adalah pemimpin tertinggi dari negara itu tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, saya Miki Ansari akan menjelaskan pandangan Islam tentang hukum tata negara. Menurut Profesor Muhammad Al-Mubarak dalam Nizam Al-Islam, terdapat 6 alasan pentingnya kedudukan negara dan pemerintahan dalam Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran, Sunnah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran memiliki seperangkat hukum yang melaksanakan dan membutuhkan institusi negara. Yang kedua yaitu Al-Quran meletakkan landasan yang kukuh baik dalam aspek akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga yaitu ucapan Nabi yang menjadi istidlal bahwa negara dan pemerintahan itu penting. Yang keenam yaitu kepemimpinan yang telah menjadi pembahasan para ahli fikih dalam kitab-kitab sejarah. Kepemimpinan atau khilafah. Dalam konteks firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 30, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Terminologinya yaitu menjelaskan tugas yang diemban pemimpin untuk membedakan sistem kerajaan dan sistem diktatorat. Ahlul hali wal aksi, yaitu orang-orang yang berhak mengangkat kepala negara dan membatalkan jika dipandang perlu. Dengan kata lain, wakil rakyat yang terdiri atas para ulama. Adapun syarat-syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu adil, memiliki ilmu kepemimpinan, dan mampu memverifikasi calon. Prinsip kebebasan merupakan pilar utama pemerintahan Islam. Contoh kecilnya yaitu kebebasan berideologi, kebebasan berbicara, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Yang keempat adalah persamaan atau musawah. Persamaan derajat adalah bagian hak-hak individu dalam suatu negara. Demikian materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.